saya Cindy Marsala Kinanyan dengan NIM 20041004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian internal pada kios Ayu. Yang pertama, kita mulai pada flowchart penjualan tunai yang terdiri dari bagian kasir, karena pada kios Ayu hanya mempunyai satu bagian, yaitu bagian kasir, yang dimana bagian kasir itu adalah pemilik dari usaha kios Ayu. Untuk penjualan tunai dimulai dari menerima pembelian dari pelanggan. Tentu saja penerimaan pembelian dari pelanggan ini dilakukan oleh bagian kasir atau pemilik atau owner kios Ayu sendiri. Kemudian owner membuat nota dan catatan penjualan. Setelah itu membuat nota kontan dan juga mencatat di buku penerimaan kas. Setelah mencatat, maka owner menerima pembayaran dari pelanggan berupa uang tunai dan kemudian mencatat pengeluaran barang di kartu persediaan dan kemudian selesai. Kemudian penjualan kredit dimulai dari menerima pembelian langsung atau pembelian online melalui bagian kasir atau owner pada usaha kios Ayu sendiri. Kemudian owner mencatat ke buku piutang dan membuat faktur penjualan atau nota penjualan. Kemudian owner menyerahkan atau mengirim barang dan faktur penjualan kepada customer, lalu mencatat pengeluaran barang di kartu persediaan, dan selesai. Kemudian pembelian tunai yang dimulai dari kasir membuat daftar pembelian sebanyak 2 rangkap, yang dimana rangkap pertama untuk sebagai arsip di bagian kasir atau owner pada kios Ayu, kemudian rangkap lainnya didistribusikan atau diberikan kepada supplier atau pemasok. Setelah itu supplier atau pemasok menyiapkan barang dan membuat nota pembelian. Setelah membuat nota pembelian berupa nota kontan, supplier atau pemasok juga menyiapkan barang, kemudian menerima pembayaran dari bagian kasir berupa uang tunai. Setelah menerima pembayaran, lalu barang dan nota tersebut diberikan kepada bagian kasir atau owner pada kios Ayu. Kemudian pembelian kredit bisa kita lihat di sini ada 2 bagian, yaitu bagian kasir dan juga supplier. Yang dimulai dari bagian kasir membuat daftar pembelian atau SOP, surat order pembelian sebanyak 2 rangkap, di mana 1 rangkap untuk menjadi arsip pada bagian kasir dan rangkap lainnya didistribusikan atau diberikan kepada supplier. Setelah menerima surat order pembelian, kemudian supplier menyiapkan barang dan faktur pembelian tersebut. Setelah siap, faktur pembelian dan barang kemudian diberikan kepada bagian kasir, lalu bagian kasir atau owner pada kios Ayu mencatat ke buku hutang dan selesai. Kemudian flowchart untuk penerimaan kas pada kios Ayu, di mana di sini hanya terdiri dari satu bagian, yaitu bagian kasir yang merupakan owner atau pemilik usaha pada kios Ayu. Dimulai dari bagian kasir yang menerima faktur penjualan dari pelanggan ataupun penjualan tunai dari pelanggan yang menerima uang tunai, kemudian mencatat ke buku kas atau buku penerimaan kas dan selesai. Kemudian bisa kita lihat ada juga flowchart pengeluaran kas yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kasir dan juga supplier. Yang dimulai dimana dari bagian kasir menerima pembelian atau faktur pembelian dan juga faktur biaya pengeluaran kas untuk membayar suatu biaya berupa uang tunai. Kemudian jika itu adalah faktur pembelian, maka uang tunai tersebut diberikan kepada supplier atau pemasok atas faktur pembelian atau hutang dari periode sebelumnya. Setelah menerima uang tunai tersebut, maka bagian supplier membuat bukti pelunasan sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap pertama untuk menjadi arsip dan rangkap lainnya diberikan kepada bagian kasir atau owner pada kios Ayu. Kemudian di sini yang kita lihat pada gambar ada job description, di mana job description ini hanya terdiri dari satu bagian, yaitu bagian kasir atau owner atau pemilik pada kios Ayu, di mana bagian kasir ini atau owner bertugas untuk melakukan transaksi penjualan serta pembelian yang terjadi, kemudian mencatat setiap pembelian atau penjualan atau transaksi yang terjadi pada kios Ayu dan melakukan pembukuan serta laporan keuangan usaha. Prosedur audit pada kios Ayu. A. Prosedur audit kas. Yang pertama, menyiapkan schedule atau laporan keuangan yang berhubungan dengan kas. Yang kedua, melakukan perhitungan yang terdapat pada kios Ayu.
Yang ketiga, melakukan perbandingan saldo kas menurut perhitungan dengan saldo buku kas yang ada. Yang keempat, membuat daftar koreksi jika terdapat kekeliruan dalam pencatatan. Yang kelima, membuat kesimpulan terkait kekeliruan tersebut untuk pihak yang terkait dalam rangka perbaikan. Selanjutnya B, yaitu prosedur audit persediaan. Yang pertama, melakukan stop of name. Yang kedua, melakukan peninjauan ulang terhadap konsep persediaan. Yang ketiga, memeriksa apakah ada persediaan yang rusak atau hilang. Yang keempat, membuat laporan hasil akhir atas stock of name. Yang kelima, membuat adjustment persediaan. Yang keenam, memeriksa laporan keuangan atas persediaan. Selanjutnya yaitu C, prosedur audit aset tetap. Yang pertama, melakukan pengecekan perolehan aset tetap atau dalam kurung nama supplier, harga perolehan, metode penyusutan, jumlah penyusutan, akumulasi penyusutan atau nilai buku aset tetap. Yang kedua, memeriksa bukti kepemilikan aset tetap atau dalam kurung sertifikat, surat izin membangun, dan BPKB kendaraan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bukti-bukti audit. Pertama yaitu pengisian kuesioner pengendalian internal atau internal control questionnaire. Yang pertama dimulai dengan perencanaan, pemeriksaan, dan proses perpaduan proses akuntansi bagian umum. Yang pertama, apakah terdapat bagian organisasi? Tidak. Apakah terdapat pembagian tugas atau job description? Tidak ada. Apakah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab cukup jelas? Tidak. Apakah terdapat auditor internal? Tidak ada. Selanjutnya, apakah fungsi akuntansi terlepas dari fungsi pembelian? Tidak. Untuk fungsi penjualan, penerimaan uang, dan pengeluaran uang serta penyimpanan barang itu tidak relevan. Selanjutnya, apakah karyawan yang menyimpan uang dan barang? Tidak relevan. Apakah penilaian atas aset dilakukan secara rutin? Tidak. Apakah syarat perjanjian kredit selalu mendapatkan perhatian yang secukupnya? Tidak. Selanjutnya, kuesioner pengendalian internal, perencanaan, pemeriksaan, dan proses perpaduan proses akuntansi. Yang pertama, apakah terdapat daftar akuntansi? Ya. Yang kedua, manual akuntansi? Ya. Untuk adanya buku harian penerimaan kas, buku harian pengeluaran kas, dan buku pembelian itu tidak ada. Selanjutnya, untuk buku penjualan, buku besar, buku piutang, buku hutang, dan buku persediaan itu ada. Selanjutnya, buku atau daftar aset tetap dan buku perincian pendapatan itu tidak ada. Untuk buku perincian biaya dan buku tambahan lainnya itu tidak ada. Selanjutnya, apakah secara rutin disusun rekonsiliasi bank? Di sini tidak ada. Untuk laporan keuangan bulanan, apakah disusun secara rutin? Di sini ada. Selanjutnya, apakah laporan keuangan cukup memberi informasi kepada pemilik usaha khususnya mengenai pendapatan, biaya, persediaan, dan sebagainya? Di sini tidak. Selanjutnya, apakah bukti-bukti pembukuan disusun secara rapi? Tidak. Apakah ada tenaga akuntansi? Tidak ada. Selanjutnya, proses-proses akuntansi dilihat pada diagram alur nantinya. Apakah perusahaan sudah memperoleh pembukuannya dengan komputer? Tidak. Selanjutnya yaitu kuesioner pengendalian internal, perencanaan, pemeriksaan, proses perpaduan proses akuntansi pada kas dan setelah kas, penerimaan kas. Yang pertama, apakah digunakan kwitansi khusus perusahaan? Ya. Bernomor urut tercetak? Tidak. Digunakan menurut urutan nomor urut? Tidak. Bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi? Ya. Buku kwitansi terregister atau dicatat secara up to date? Tidak. Buku kwitansi terkontrol dengan baik dan bagian akuntansi memperhatikan
urutan nomor urut itu tidak. Selanjutnya, apabila digunakan bon atau penjualan kontan, apakah bernomor urut tercetak? Tidak. Digunakan menurut urutan nomor urut? Tidak. Bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi itu ya. Bon kontan terregister? Tidak. Dicatat secara up to date? Tidak. Bagian akuntansi memperhatikan urutan nomor urut? Tidak. Selanjutnya, apakah hasil penerimaan baik dari penjualan tunai maupun pelunasan piutang disetorkan secara utuh ke bank? Tidak. Ke kas perusahaan? Ya. Selanjutnya, apakah bukti setoran dicocokkan dengan kwitansi atau bon penjualan kontan? Ya. Apakah total yang tertera pada bukti setoran dicocokkan dengan transaksi pada buku? Ya. Apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan piutang? Tidak. Apakah pengamanan untuk menjaga uang kas cukup? Ya. Sebutkan bagaimana, yaitu disimpan dalam laci, lemari yang kuncinya dipegang oleh Ibu Vivianti. Selanjutnya, kuesioner pengendalian internal, perencanaan pemeriksaan, proses perpaduan, proses akuntansi, kas, dan setara kas, pengeluaran kas. Yang pertama, apakah kas kecil atau dana kas lainnya menggunakan sistem dana tetap? Tidak. Pengeluaran dibatasi dengan suatu jumlah yang tertentu? Tidak. Besarnya dana ditelaah secara periodik? Tidak. Diawasi dengan memadai? Ya. Apakah bukti pengeluaran kas diperlukan untuk semua pembayaran? Ya. Ditandatangani oleh yang melakukan pembayaran? Ya. Ditandatangani oleh yang memeriksa pembayaran? Ya. Ditulis dengan tinta? Ya. Jumlah kecuali ditulis dengan angka, juga dieja dengan huruf? Ya. Disetujui oleh pejabat yang berwenang? Ya. Selanjutnya, pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Seperti yang terlihat bahwa saldo kas per buku 31 Januari 2022 sebesar 18.678.500, per audit 15 November 2022 sebesar 17.266.000. Hasil debit yang telah kami dapati yaitu 990.000 adalah hasil dari pemeriksaan kami yang telah kami buat jurnal koreksi untuk nantinya dikoreksi pada saldo kas yang ada di perusahaan tersebut. Hasil yang telah didapati nantinya akan dikoreksi di sisi debit sebesar 990.000. Selanjutnya, hasil dari sisi kredit sebesar 2.402.500 didapati dari jurnal koreksi, yaitu pada bagian jurnal kas bagian sisi kredit. Hasil tersebut berjumlah 2.402.500. Nantinya hasil kas saldo kas per buku 31 Januari 2022 tersebut sebesar 18.678.500 ini nantinya akan ditambahkan dengan 990.000. Selanjutnya akan dikurangkan lagi dengan hasil di sisi kredit 7.402.500, sehingga hasil pemeriksaan kami untuk saldo kas tanggal 15 November 2022 sebesar 17.266.000. Berita acara pemeriksaan uang kas nama perusahaan Kios Eva dilakukan pada tanggal 15 November 2022. Pemegang kas saudari Ibu Vivianti. Yang pertama, sisa uang kan urut buku kas pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar 18.678.500 yang merupakan jumlah sisa uang kas menurut buku pada tanggal 31 Januari 2022. Selanjutnya, uang dalam kas. Yang pertama, uang tunai terbagi menjadi uang kertas dan uang logam. Untuk uang pecahan 100.000 berjumlah 170 lembar, untuk uang pecahan 50.000 berjumlah 3 lembar, untuk uang pecahan 20.000 berjumlah 4 lembar, dan
Uang pecahan 5.000 berjumlah 5 lembar, serta uang pecahan 2.000 berjumlah 4 lembar, sehingga total dari hasil uang kertas yang telah kami dapati sebesar 17.263.000. Selanjutnya uang logam pecahan 1.000 berjumlah 3 keping, sehingga total uang logam tersebut 3.000. Total dari uang kertas dan uang logam yang kami dapati yaitu 17.266.000. Surat-surat berharga dan bon-bon yang belum diterjemahkan tidak ada, sehingga jumlah uang dalam bekas berjumlah 17.266.000 rupiah. Selisih uang kas yaitu kios Eva mengalami pencatatan kelebihan sebesar 1.412.500. Selanjutnya pengujian ketaatan dan kewajaran saldo untuk transaksi penerimaan kas. Seperti yang terlihat bahwa pada tanggal 1, 8, 11, 13, 19, 20, 26, 27, 28 Januari 2022 terdapat penyetoran awal modal dan penjualan tunai. Untuk kelengkapan dokumen pendukung semuanya itu ada. Selanjutnya laporan audit independen kami dari kelompok 8 kepada unit perusahaan kios kayu. Kami telah mengaudit neraca atau laporan keuangan per 31 Januari 2022 dan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan proses audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang diterapkan oleh Institusi Akuntansi Publik Indonesia. Standar auditing tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan bebas dari salah satu material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung, jumlah-jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas dasar akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Kami melakukan pengujian terhadap saldo akhir bulan Januari dalam akun kas umum. Akumulasi bukti yang kami dapatkan cukup untuk mengevaluasi saldo akhir yang tercantum dalam neraca. Berdasarkan hasil evaluasi kami menemukan beberapa kesalahan pencatatan yang dilakukan, salah satunya yaitu saldo kas di neraca tidak sama dengan bukti fisik yang kami dapatkan. Saldo akhir kas yang ada pada neraca sebesar 18.678.500 lebih besar dibandingkan saldo akhir kas yang ada pada perusahaan, yaitu sebesar 17.266.000, sehingga muncul selisih sebesar 1.412.500 rupiah. Menurut pendapat kami, karena adanya selisih yang cukup besar pada saldo kas yang telah kami uraikan di atas, maka laporan keuangan kios kayu tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.